Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati N dengan nomor stambuk A11120101. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bisa dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu aliran dalam kajian ilmu psikologi. Sebagai salah satu aliran psikologi, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Teori psikoanalisis memiliki 3 penerapan seperti berikut ini. Yang pertama, bentuk metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang sistematis tentang perilaku manusia. Yang ketiga, sebuah metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. 1. Struktur kepribadian. Berdasarkan pendapat Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni 1. Sadar atau conscious, 2. Prasadar atau preconscious, 3. Dan tak sadar atau unconscious. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Safira, stambuk A11120098. Di sini saya mau menjelaskan tentang struktur kepribadian. Freud beranggapan bahwa kepribadian adalah suatu bentuk sistem yang terdiri dari 3 unsur, yakni dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan istilah the ID, the ego, dan superego. Hal tersebut dapat dibagi seperti berikut. Yang pertama, das Es atau the ID adalah pembawaan. Adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. ID hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. ID tidak mampu menilai atau membedakan benar atau salah, atau dalam kata lain tidak mengenal moral. Selanjutnya yang kedua, das Ich atau the ego adalah hasil interaksi dengan lingkungan. Ego berkembang dari ID agar orang mampu mengenali realitas atau kenyataan, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitas, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda terjadinya kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Dari cara kerjanya dapat dipahami sebagian besar daerah operasi ego berada di kesadaran. Namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah persadar atau daerah tak sadar. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang dimiliki dari 2 tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuatu prioritas kebutuhan kedua. Lalu yang kedua, menentukan kapan dan di mana kebutuhan itu dipenuhi sesuai tersedianya peluang yang resikonya minim. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif pribadi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ID sekaligus memenuhi kebutuhan moral
dan kebutuhan berkembang mencapai kesempurnaan dari superego. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dan ego. Baik, shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Yunita dengan nomor induk mahasiswa A111200087. Baik, saya akan membacakan pada poin ketiga, yaitu das Übereis atau the superego adalah hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Superego bersifat non-rasional dalam menurut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun yang masih dalam pemikiran. Superego juga seperti kesalahan ego dalam mengontrol ID, bukan hanya menunda kesempurnaan, tetapi juga merintangi sepenuhnya kesalahan ego. Superego pada hakikatnya mewakili elemen-elemen yang mewakili orang tua atau intervensi orang tua mengenai standar-standar sosial yang diajarkan pada anak melalui berbagai larangan atau perintah. Apapun tingkah laku yang dilarang dianggap salah dan dihukum oleh orang tua, dan akan diterima anak dalam suara hati yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan, apapun yang disetujui dan dihadiahi serta dipuji orang tua akan menjadi standar kesempurnaan atau ego ideal yang berisi apa saja yang harus dilakukan. Proses pengembangan dari ego ideal yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi. Introyeksi atau introjection. Sesudah terjadinya introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Yang kedua, dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah bagaimana dari energi psikis orang tua yang didistribusikan dan dipergunakan oleh das Eis dan das Übereis. Freud mengungkapkan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yakni makanan-makanan yang telah dikonsumsinya. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Raza Aryu, stambuk A111200082. Selanjutnya, mekanisme pertahanan ego. Berdasarkan teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan dases atau melawan dan menghadapi tekanan das Übereis atas das Eis. Tujuan strategi ini adalah untuk mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Berikut ini 7 jenis mekanisme pertahanan ego yang banyak dijumpai menurut Freud. Pertama, represi adalah mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan menggunakan cara penekanan pada dorongan-dorongan yang menjadi sebab dari kecemasan tersebut ketidaksadaran seseorang. Kemudian, sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego untuk mencegah atau meredakan kecemasan menggunakan cara pengubahan dan penyesuaian pada dorongan primitif dases yang menjadi penyebab kemunculan kecemasan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Kemudian, proyeksi adalah bentuk pengalihan dari dorongan, sikap, atau tingkah laku yang bisa memunculkan kecemasan kepada seseorang. Kemudian, displacement
adalah pengungkapan dorongan yang bisa memunculkan kecemasan pada seseorang yang kurang berbahaya dibandingkan kondisi awal seseorang. Kemudian rasionalisasi adalah upaya seseorang untuk mengatur balikan kenyataan, yakni bentuk kenyataan yang mengancam ego dengan alasan tertentu yang seolah-olah masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Vistiana dengan NIM A111200077. Mekanisme rasionalisasi ini dibedakan menjadi dua, yakni Sauergreb teknik dan Sweet-Orange teknik. Yang berikutnya itu pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ini adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan karena seseorang cenderung memiliki dorongan atau tekanan yang bertentangan dengan norma, yakni dengan cara berbuat sebaliknya. Yang berikutnya itu regresi. Regresi ini adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan dengan cara bertingkah laku tidak sesuai dengan tingkat perkembangan yang seharusnya dialami. Yang berikutnya yaitu yang keempat, tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Fase tersebut berhubungan dengan tingkat kepekaan seseorang pada daerah-daerah erogen, yakni bagian tubuh tertentu yang bersifat sensitif pada rangsangan seperti fase berikut ini. Yang pertama yaitu fase oral. Fase oral stage adalah 0 sampai dengan 18 bulan dengan bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang berikutnya yang kedua, fase anal, dan biasa juga disebut anal stage, adalah kira-kira umur 18 bulan sampai 3 tahun dengan bagian tubuh yang sensitifnya adalah anus. Yang ketiga yaitu fase phallis, biasa disebut phallic stage, adalah kira-kira usia 3 sampai 6 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif adalah alat kelamin. Yang berikutnya itu yang keempat, fase latin atau biasa disebut latency stage, adalah kira-kira umur 6 sampai pubertas, di mana pada fase ini mulai terjadi dorongan seks yang cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang berikutnya yaitu fase genital atau genital stage, terjadi sejak individu mulai memasuki fase pubertas sampai selanjutnya dan telah mengalami pematangan pada organ produksi. Perkenalkan, nama saya Multazam, stambuk A111200074. Kelima, hubungan teori psikoanalisis dan pendidikan. Teori psikoanalisis memiliki andil besar dalam dunia pendidikan. Psikologis dalam pendidikan atau pendidikan psikologis memiliki pengertian yang sangat luas. Teori ini menunjuk pada semua tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru dan orang tua untuk bersikap dan membentuk sekaligus mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik dalam proses pemahamannya. Istilah pendidikan juga menunjuk pada prinsip yang menjadi dasar tingkah laku dalam perlindungan terhadap sikap peserta didik. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya fokus pada intelektual saja, melainkan dampak di luas pendidikan sehari-hari pada tindakan dan tingkah lakunya di masyarakat. Itulah sebabnya teori psikoanalisis ini dalam dunia pendidikan juga mengutamakan kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional dapat melatih kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan, memotivasi, tegar menghadapi frustasi, sanggup mengendalikan tekanan, mengatur suasana hati, dan berempati serta bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi, teori psikoanalisis ini sangat penting dalam pendidikan.